Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah, SE MM CE QNR, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Dan yang terhormat juga kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 1 akan membuka presentasi pada pagi hari ini yang berjudul tentang perencanaan SDI. Dalam anggota kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Nailul Farha dengan NIM akhir 2028, dan yang kedua Hikmatus Sa'diyah dengan NIM akhir 029, dan yang terakhir ada Ella Fitri Handayani dengan NIM akhir 036. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDI. Perencanaan SDI. Yang pertama ada sumber daya insani konvensional. Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh suatu keuntungan dari kesempatan yang ada. Perkataan sumber daya manusia tidak mengacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya seperti memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia yang berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Menurut Sunyoto, yang dimaksud dengan sumber daya manusia meliputi 3 pengertian, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Bisa disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Dan yang terakhir, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material di dalam organisasi bisnis, yang bisa mewujudkan atau menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional adalah melalui perekrutan, seleksi, training, dan development. Suatu kewajiban bagi perusahaan atau instansi untuk mencari sumber daya insani yang profesional. Dalam organisasi, rekrutmen menjadi salah satu proses terpenting untuk memenuhi kualitas pelamar yang akan melamar pada organisasi atau instansi tersebut. Yang kedua, sumber daya insani syariah. Ilmu ekonomi syariah atau biasa disebut ilmu ekonomi Islam. Secara esensial, pengertian sumber daya insani syariah adalah keimanan sumber daya insani syariah yang mengakui keesaan Allah dan menetapkan posisi Allah dalam dirinya lebih dekat dari urat nadi. Sumber daya insani syariah menjadikan Allah sebagai pengawas utama dan berada dalam hati setiap individu dimanapun dan kapanpun. Sumber daya insani syariah diperlukan program pendidikan yang seluruhnya murni syariah dan tidak tercemar dengan urusan konvensional. Tanpa sumber daya insani syariah, suatu instansi syariah tidak akan mencapai tujuannya. Sumber daya insani sebagai penggerak dalam menjalankan suatu lembaga harus disiapkan sebaik mungkin sesuai tuntunan syariah, sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam menjalankan transaksi. Secara konteks agama, syariah adalah jalan menuju kehidupan yang baik. Selain itu, syariah adalah suatu sistem Islam sebagai way of life yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, atau muamalat. Tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak seimbang antara kedua hubungan tersebut. Sumber daya insani syariah harus berjalan sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sumber daya insani yang berkualitas merupakan faktor pendukung perkembangannya suatu lembaga. Sumber daya insani yang handal berbasis syariah pada hakikatnya harus diletakkan di atas fondasi kesadaran spiritual, hamba Allah dan rasional khalifah Allah. Tidak ada pertentangan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran rasional dalam ekonomi syariah. Sebagai hamba Allah, manusia menjadi makhluk yang taat
yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan sebagai khalifah Allah, manusia menjadi makhluk yang sukses dan berhasil melalui dukungan ilmu pengetahuan. Dalam penyiapan sumber daya insani berbasis syariah, di samping adanya persyaratan keilmuan dan keterampilan yang berlaku secara umum, ada lagi persyaratan khusus yang sangat menentukan. Perusahaan yang berbasis syariah sejatinya harus dikelola dengan hati. Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, pengelolaan bisnis syariah perlu dilakukan dengan hati. Tawaran ini sangat menarik untuk dilakukan sebagai acuan dalam menyiapkan sumber daya insani yang profesional sebagai dasar perkembangan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatus Sa'diyah dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan perencanaan strategis perusahaan dengan perencanaan SDI. Jadi, yang dimaksud dengan perencanaan strategis dalam perusahaan adalah suatu proses penentuan misi dasar organisasi dan tujuan jangka panjang, serta implementasi sebuah rencana dari tingkat untuk menyelesaikan misi dan mencapai tujuan. Jadi, perencanaan strategi ini sangat penting dalam ruang lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan. Dan untuk selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia ini didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, serta motivasi, serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Jadi kesuksesan dalam mengelola sumber daya manusia ini memegang peranan vital bagi terwujudnya tenaga kerja yang produktif, efektif, dan efisien. Adapun perencanaan SDI ini berhubungan langsung dengan perencanaan strategis dan kebijakan kelembagaan. Ini adalah alat utama yang bertujuan untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan program dari tujuan sumber daya manusia. Karena dalam melakukan perencanaan SDI atau SDM dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting yang harus dilakukan secara maksimal. Dan selanjutnya dalam perencanaan SDM ini suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan posisi kosong yang akan diisi, tetapi juga meliputi hal-hal yang detail dan teknis serta keterampilan khusus yang menyangkut karyawannya. Oleh sebab itu, dalam perusahaan wajib memiliki segala aspek termasuk dengan melakukan perencanaan SDM yang tepat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kemajuan dalam perusahaan serta kualitas perusahaan juga akan dapat terwujud. Menurut Brisson, hubungan antara perencanaan organisasi strategis dengan perencanaan sumber daya manusia adalah salah satu hal yang saling ketergantungan. Sebagai strategis, perencanaan organisasi strategis membantu dalam penentuan aspek pengambilan keputusan dan tujuan jangka panjang perusahaan dengan menjadi dasar utama untuk pengembangan taktik perencanaan sumber daya manusia pada akhirnya. Selanjutnya, strategis perencanaan sumber daya manusia membantu dalam penyesuaian orang-orang di dalam, di luar, dan yang masuk ke dalam perusahaan. Jadi, hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dan strategi perusahaan adalah dengan adanya perencanaan dalam bidang sumber daya manusia ini, maka perusahaan pun akan berjalan dengan baik karena dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan benar, perusahaan ini akan memiliki performa yang baik dan dapat bersaing dengan kompetitornya. Selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas dalam perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas-aktivitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek atau jangkanya sampai 1 tahun, yang juga dapat disebut dengan sebagai strategi sumber daya manusia. Meliputi A. Meramalkan permintaan dan penawaran yang dapat diprediksi atau diperkirakan dengan pasti. Yang B itu menetapkan
atau memutuskan tujuan yang mudah untuk dikuantifikasi. Misalnya itu menarik, menilai, dan menentukan karyawan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Yang C itu desain dan implementasi program-program jangka pendek. Misalnya program penarikan karyawan atau rekrutmen, program seleksi, sistem penilaian kinerja untuk mengklarifikasi perbaikan kinerja dan kompensasi penghargaan. Yang D itu mengevaluasi perencanaan jangka pendek, meliputi penilaian tentang seberapa baik dan tempat tujuan yang telah dicapai. Selanjutnya yang kedua itu perencanaan jangka menengah atau jangka waktu 2 atau 3 tahun. Itu meliputi A. Meramalkan atau memperkirakan permintaan jangka menengah. Dalam hal ini perencanaan strategis berusaha memprediksi output organisasi, misalnya produksi yang diharapkan, volume dan tingkat penjualnya. Yang B, meramalkan atau memperkirakan penawaran jangka menengah. Untuk meramalkan penawaran jangka menengah ini dapat diturunkan dari sumber informasi eksternal atau internalnya. Yang C itu menetapkan tujuan. Jadi tujuan jangka menengah adalah tahapan sebuah rencana, tindakan yang nantinya dikembangkan untuk mencapai sebuah tujuan melalui usaha bersama dari perencanaan sumber daya manusia dan manajer yang relevan dalam suatu organisasi. Yang D, desain dan penerapan program-program jangka menengah yang dapat membantu karyawan untuk menyesuaikan pada perubahan-perubahan organisasi. Program-program ini diantaranya yaitu training atau retraining program, dipengaruhi oleh teknologi, pelayanan yang terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan gaya manajemen baru. Yang E yaitu evaluasi jangka menengah. Karena jangka menengah lebih tidak pasti, maka penyesuaian unit analisis seringkali pada produktivitas departemen atau unit bisnis. Selanjutnya yaitu jangka panjang atau lebih dari 3 tahun. Hal tersebut berisikan meramalkan permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan tantangan suksesi. Sedangkan program perencanaan suksesi itu sendiri adalah merupakan sistem kompleks untuk melindungi kesehatan perusahaan jangka panjang. Kegiatan yang merupakan kunci dalam meramalkan permintaan dan penawaran jangka panjang meliputi mengidentifikasi karyawan yang mempunyai potensi tinggi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dalam bidang apapun yang harus menjadi pertimbangan, termasuk di dalam perencanaan sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor itu ada 2, yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal itu adalah berbagai faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau perusahaan, yang tentu saja akan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Adapun faktor-faktor eksternal adalah yang pertama teknologi, yang kedua kebijakan luar negeri, yang ketiga lembaga pendidikan atau diklat, yang keempat kebijakan pemerintah, dan yang kelima sosial dan budaya lingkungan, dan yang terakhir yaitu geografis lingkungan. Yang selanjutnya yaitu faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang antara lain yaitu rencana strategis, kebijakan baru, perusahaan atau organisasi, pendanaan, rencana produksi, produk baru, dan struktur organisasi dan tata kelola. Mungkin sampai di sini saja penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu itu akan disampaikan oleh rekan saya.
Terima kasih. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang hubungan perencanaan pemasaran, produksi keuangan dengan perencanaan sumber daya insani. Nah, di situ ada 3 poin. Poin yang pertama, hubungan perencanaan pemasaran dengan perencanaan sumber daya insani. Nah, hubungan perencanaan pemasaran dengan perencanaan sumber daya insani bagi organisasi ataupun perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan secara umum, perencanaan sumber daya insani itu bertujuan untuk mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi ataupun perusahaan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu, dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu tentang hubungan perencanaan produksi dengan perencanaan sumber daya insani. Pada dasarnya, perencanaan produksi dengan perencanaan sumber daya insani itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena dengan adanya perencanaan produksi yang matang, maka akan sangat berpengaruh terhadap baik dan tidaknya suatu perencanaan sumber daya insani tersebut. Nah, perubahan lingkungan bisnis merupakan salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam perencanaan strategi sumber daya insani. Perubahan lingkungan bisnis meliputi aspek internal dan eksternal. Nah, yang pertama, perubahan aspek eksternal meliputi ekspansi global, persaingan domestik dan internasional, karakteristik demografi, karakteristik angkatan kerja, tren ekonomi dan perusahaan. Dan juga ada perubahan internal meliputi persoalan dalam manajemen, struktur organisasi, budaya organisasi atau filosofi SDM, kemudian ada ukuran organisasional, kemudian ada penanganan kompetensi karyawan dengan cara perusahaan menangani konflik. Poin yang ketiga yaitu tentang hubungan perencanaan keuangan dengan perencanaan sumber daya insani. Bisa dikatakan merupakan faktor yang utama, bahwa dana itu bukan segalanya, tapi segalanya itu membutuhkan dana. Pegawai yang diperlukan dan direkrut juga harus diikuti dengan anggaran belanja rutin, terus pembinaan dan pengembangan, kesehatan dan keselamatan kerja, terus ada prediksi biaya pensiun dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka itu dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Selanjutnya itu ada public finance theory atau teori keuangan publik. Pada asas kompetensi itu mengharuskan pengelolaan anggaran itu dilakukan oleh tenaga kerja yang profesional atau terakreditasi. Jadi sejalan dengan itu, pemerintah itu sebagai satu kesatuan organisasi dalam menata organisasinya dengan aktif dan produktif itu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, hubungan perencanaan keuangan dengan perencanaan sumber daya manusia itu memiliki tujuan yang luhur. Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang terampil atau kompeten guna untuk pencapaian serta mengoptimalkan pendapatan serta merealisasikannya dengan bentuk belanja secara maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.